Selanjutnya saya ingin menyampaikan, siapapun dia, calon bupatinya pasti memiliki mimpi terhadap daerah ini. Abang Agil Rumakar dan Dojudula Enver Rumarewa Timena tidak memiliki mimpi terlalu melangit, tidak memiliki mimpi sama seperti beberapa pasangan yang lain yang ingin membangun jembatan dari Air Nanang sampai ke Geser atau jembatan dari Air Nanang ke Kevin. Itu terlalu membodoh-bodohi masyarakat kalau menurut saya, menurut kami. Karena membangun daerah ini sama dengan membangun desa, Bapak Ibu sekalian. Katong ukur dulu kekuatan katong. Kalau di desa ini pun uang 200 juta, lalu bermimpi untuk membangun lapangan terbang, sepertinya rasa-rasanya tidak mungkin 200 juta membangun lapangan terbang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, katong ingin menjelaskan kepada masyarakat di desa ini bahwa katong sebelum memimpikan untuk membangun daerah ini 5 tahun ke depan, katong ukur dulu kekuatan katong. SPT ini APBD-nya 951 miliar. Dari 951 miliar itu 36 miliar katong dapat dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari retribusi dan pajak. Sekali lagi, 36 itu baru didapat dari 2 sektor, retribusi dan pajak yang Bapak Ibu sekalian bayar pajak bumi dan bangunan. 914 miliar didapat dari dana kiriman dari Jakarta. Dalam dana kiriman dari Jakarta itu berupa apa? Berupa dana bagi hasil pajak kurang lebih 21 miliar. Dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam 30 miliar. Dana alokasi umum 521 miliar, dana alokasi khusus 150 miliar, semuanya dana transfer daerah dan beberapa dana-dana lainnya ditotalkan menjadi 951 miliar. Uang itu katong pakai buat apa Bapak Ibu sekalian? 200 miliar lebih katong pakai untuk membayar saudara-saudara kita yang menjadi pegawai negeri sipil. Juga uang itu dipakai untuk ditransfer ke desa-desa, 198 desa, kurang lebih 200 miliar lebih. Juga uang itu dipakai untuk membangun bangunan, membangun jalan, membangun taluk, membangun setapak dan lain-lain. Ditotalkan menjadi 957 miliar. Katong kurang lebih ada sekitar 6 miliar. Terus bagaimana kita bermimpi? Makanya pasangan Abang Agil Rumakar dan Dojudula Enver Rumarewa Timena, katong pastikan sumber daya alam katong yang mau di laut, mau di darat harus digenjot untuk menaikkan pendapatan asli daerah katong. Salah satu contoh misalnya Bapak sekalian, katong pun sektor perikanan. Orang SPT Bapak sekalian, dalam 1 tahun itu memproduksi ikan kurang lebih 21.000 ton. Khususnya orang Kecamatan Kilimuri ini memproduksi ikan 370 ton dalam 1 tahun. Itu baru ikan. Makanya dalam perencanaan Abang Agil Dojudula ini memastikan Bapak sekalian 198 desa, 90 desa itu berada di pesisir. Seluruh desa ke depan diwajibkan badan usaha milik desanya, unit usahanya di sektor perikanan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa di situ? Agar siapapun bisa melaut, dapat ikan banyak, selebihnya untuk makan di rumah, sisanya bisa dijual ke BUMDes. Terus dari BUMDes itu mau dijual kemana? Hitung-hitungan ini pasar. Untuk pasarnya Bapak Ibu sekalian, wajib diintervensi oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah atau Perusda. Pasar diwajibkan untuk dicari oleh pemerintah daerah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk memperlancar itu infrastruktur argo maritim harus didorong. Setiap desa harus punya 1 cold storage untuk menampung ikan-ikan itu untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat di sektor kelautan. Untuk agro maritim itu, agro itu pertanian, maritim itu laut. Pertaniannya Bapak Ibu sekalian, orang di Kecamatan Kilimuri ini memproduksi cengkeh dalam 1 tahun 314 ton dan memproduksi pala 71 ton. Pala dan cengkeh ini di mana-mana fenomenanya Bapak Ibu sekalian. Mau di sini ketong yang digorong, mau di Bula, mau di Kesui, mau di Teor,
semua orang mengeluh tentang harga pala dan cengkeh yang tidak stabil di saat musim panen tiba. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita diskusi dengan calon bupati dan wakil bupati ke depan jika beliau diamanahkan masyarakat dan direstui Allah Subhanahu wa taala menjadi bupati dan wakil bupati. Kita pastikan harga cengkeh dan pala wajib diintervensi oleh pemerintah daerah. Tidak boleh terjadi monopoli perdagangan oleh individu atau kelompok tertentu terhadap komoditas lokal milik masyarakat setempat, Bapak sekalian. Belum lagi kopra, Pak. Orang di sini memproduksi kopra itu kurang lebih 903 ton satu tahun. Dan kelapa itu tidak hanya sekedar isi kelapa, tapi tempurung kelapa itu juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Sabuk kelapa juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Bapak Ibu tahu sabuk kelapa itu adalah bahan baku pembuatan tank tempur milik TNI. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu rencana-rencana real yang akan didorong, akan dibangun oleh pasangan ini jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Sebelum memastikan seluruh rencana, seluruh program itu berjalan, maka yang paling pertama dilakukan saat menjadi bupati dan wakil bupati itu adalah meninjau rencana tata ruang wilayah. Kenapa rencana tata ruang wilayah itu penting? Sehingga bisa memastikan digeser gorong, dari geser sampai di Kon itu katong tetapkan sebagai kawasan apa, di Hunimua itu katong tetapkan sebagai kawasan apa, Kilmuri ini menjadi kawasan apa. Itu harus dipastikan melalui rencana tata ruang wilayah Bapak sekalian. Di dalamnya termasuk rencana tata ruang wilayah pesisir. Kayak misalnya Bapak sekalian, seperti di Seram Timur. Seram Timur dan sekitarnya itu memproduksi ikan dalam satu tahun itu 6.046 ton. Itu wajib didorong dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan industri perikanan. Belum lagi Bapak bisa